Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini dengan NIM 21108011059. Saya dari Prodi Psikologi kelas B. Seperti dengan judul yang tertera, ibadah, akhlak, dan muamalah. Namun, kali ini saya akan membahas tentang ibadah saja. Ibadah atau dalam bahasa Arab ibadatan yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Hakikat ibadah. Menurut Syed Qutb, ibadah menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Oleh sebab itu, hakikat ibadah tercermin beberapa masalah pokok. Yang pertama, mengkokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri. Pengkokohan ini seperti bawah hanya terdapat hamba dan Rob, yang dimana ada hamba yang menyembah Robnya. Dan yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Yang dimaksud ialah melepas semua perasaan lain dan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada Allah. Ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdah atau ibadah khusus, yang merupakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tingkat, tata cara, dan prinsipnya dan perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tertera jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ibadah khusus ini seperti taharoh, wudhu, tayamum, mandi wajib atau mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Dan yang kedua, terdapat ibadah khairu mahda atau ibadah umum, yang merupakan segala perbuatan baik yang dilakukan semata-mata karena ingin ridho dari Allah. Ibadah ini seperti berdakwah, melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Berikut merupakan dalil yang berhubungan dengan ibadah mahdah, yang terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 64 yang berbunyi, dan kami tidak mengutus seseorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, dalil yang berhubungan dengan ibadah khairu mahdah atau ibadah umum, yang tertera dalam surah Al-Imran ayat 104, yang berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, fungsi ibadah. Terdapat 4 fungsi ibadah. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada dirinya. Dan yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Hal ini dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dan yang keempat, melatih diri untuk kedisiplinan. Dan yang terakhir ada prinsip ibadah. Terdapat 6 prinsip ibadah. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini merupakan prinsip utama. Dan yang kedua, tanpa perantara. Yang dimaksud ialah kita meyakini bahwa Allah itu dekat dengan kita sehingga kita tidak perlu perantara dari siapapun untuk melakukan ibadah. Yang ketiga, harus ikhlas. Yang dimaksud harus ikhlas yaitu ketika kita beribadah, motifnya murni mengharapkan keridhaan dari Allah. Dan yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan, yaitu melakukan ibadah dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan oleh manusia itu sendiri. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan dengan rohani, yaitu kita tidak boleh berat sebelah, yaitu hanya mengejar dunia saja dan mengejar akhirat saja. Semuanya harus seimbang. Dan yang terakhir, mudah dan meringankan, yaitu Allah tidak pernah memberatkan hambanya dalam melakukan ibadah. Jika ada seorang hamba yang sakit, maka Allah memberi keringanan dengan tata cara ibadah yang lain yang orang itu dapat lakukan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.